Aisyah! Aisyah! Nah, ini pasti punya Aisyah. Gak. Aisyah! Halo? Ya, saya lagi ada urusan sebentar, nanti saya balik ke kantor ya. Yaudah, kamu cek dulu berkas-berkasnya, nanti saya tanda tangan, oke? Ya. Mumpung Aisyah gak ada, aku harus kerjain dia nih. Jeng, ngapain Jeng? Ngagetin aja sih. Jeng Mira kan tahu kemarin kita gagal ngerjain Aisyah pakai kalajengking. Sekarang saya mau balas dendam dengan cara seperti itu. Pasti berhasil. Oh, gitu ya. Apa benar yang dikatakan Reyhan? Lebih baik aku samperin Reyhan buat cari tahu. Tapi aku juga harus bawa Pelangi. Aku nggak mau ambil resiko kalau Pelangi diapa-apain di rumah ini. Ya Allah, jangan. Aduh, Ibu Pelangi. Astagfirullahaladzim. Ibu gak kenapa-kenapa. Untung Dede Pelangi gak jatuh, Bu. Nggak tahu, Bi. Kaki saya sakit banget. Kayaknya ada sesuatu dari sendal saya. Ada apaan sih ini? Ya ampun. Siapa sih yang mau ngerjain aku? Paku payung segala di sendal aku. Ya ampun, Aisyah. Kamu ini bagaimana sih? Masa ngegendong Pelangi aja nggak bisa? Bisa nggak sih kamu sebenarnya ngurus Pelangi? Yang bener dong. Kalau sampai Pelangi jatuh ke lantai bagaimana? Bisa pecah kepalanya. Untung ada Mina. Oh, ini semua kerjaan Bu Indah kan? Bu Indah sengaja kan ngelakuin ini? Bu Indah sengaja taruh paku payung ini di sendal saya? Iya. Enak aja. Mau fitnah saya? Sembarangan kamu tuh. Lagi pula kamu kan nggak punya bukti kalau saya yang naruh paku payung itu. Kalaupun saya taruh bukan paku payung tapi paku beton. Aisyah, kamu itu jangan semena-mena ya menuduh Jeng Indah sembarangan. Mentang-mentang ada masalah selalu aja kamu menuduh Jeng Indah. Dasar kamu itu, semakin hari kamu tuh semakin aja gak sopan, kurang ajar kamu itu. Ayo Jeng, yuk. Ayo, Bi, bantuin saya masuk. Baik, Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Aduh. Pelan-pelan, Bu. Hati-hati, duduk.
Ya, Ibu duduk dulu situ. Dede Pelangi duduk sini ya, Nak ya. Sini, Bu. Sini, Bu. Maaf, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ya Allah, lagian siapa sih, Bu, orang yang taruh paku payung di sendal Ibu? Jahat banget ya tuh orang. Ini kan bahaya buat Ibu. Maaf, Bu. Udahlah, Bi. Paling orangnya nggak jauh kok dari mereka-mereka yang benci saya di rumah ini. Ya Allah. Bu Aisyah yang sabar ya. Makasih ya, Bi. Iya, Bu, sama-sama. Aku yakin sekali kalau ini pasti perbuatannya Bu Indah. Ini namanya ngajakin perang. Lihat aja. Aku akan balas. Dedek Pelangi, biarin Dede yang gendong. Hei. Halo Jeng. Oh tentu dong jadi, tapi nanti ya. Oh iya, bisa sih bisa. Sebelum makan siang ya. Di hotel kan? Oke, saya mandi dulu siap-siap ya. Iya. Bye. Wah, harus penampilan cantik nih. Gak boleh kalah sama ibu-ibu yang lain. Iya, Mbak Yu. Aduh, panas ya. Aduh, tunggu ya sebentar. Jamira, cepet. Astaga. Hancur rambut jadi hancur. Tenang, Jeng, tenang. Tenang ya. Oh, Indah, itu hadiah mahal. Aku yang beli. Biasanya aku pakai nggak apa-apa kok. Sama kamu bisa konser tuh ya. Kasian banget kamu. Panas banget ya. Hah? Indah nggak tahu Mbak Yu, tiba-tiba kesetrum aja nih. Aduh, mana Indah ada acara arisan lagi. Rambut hancur begini bagaimana nih? Pasti nih ada yang ngerjain nih, sengaja nih mau menghancurkan rambut Indah Mbak Yu. Ini nih, saya yakin banget semua ini gara-gara kamu kan? Kamu sengaja mau menghancurkan rambut saya. Kamu tuh bercandanya bahaya banget sih. Bu Indah kenapa sih tega menuduh saya seperti itu? Saya nggak pernah melakukan itu. Saya nggak mungkin tega seperti itu sama Bu Indah. Ibu nggak punya bukti juga kan? Indah, kalau ndak ada bukti kamu ndak boleh nuduh orang sembarangan. Nggak bisa begitu. Ya. Mbak Yu, kalau bukan dia, siapa lagi? Siapa lagi coba? Pasti dialah.
Bayu gimana nih? Indah mau ada arisan. Jeng Mirah, aduh hancur deh. Nggak mungkin kan kumpul sama teman-teman kayak begini. Udah Jeng, tenang aja. Jeng bisa pakai wig saya dulu sementara, ya? Hah? Emang wignya ada yang bagus? Bagus, udah tenang aja. Nanti setelah pesta, baru Jeng urusin rambut Jeng ke salon. Ya Jeng ya? Ya udahlah. Saya pinjem ya. Apa kamu mau kembali ke yoga? Aku mengerti bahwa ini situasi yang sangat rumit, tapi karena yang ada di rumah yoga saat ini adalah Ashanti, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Adalah kamu atau Ashanti yang ada di rumahnya? Ashanti itu kamu. Aku nggak tahu, Reyhan. Fokus aku sekarang adalah Pelangi. Dan aku ingin memperbaiki hubungan aku dengan Ashanti. Karena kamu asal bilang jatuh hati sama aku. Sebegitu tidak maunya kalau aku sampai jatuh hati sama kamu. Atau sebenarnya kamu ingin yoga bisa kembali sama kamu? Reyhan udah seperti malaikatku. Tapi Ashanti mencintai Reyhan. Ya udahlah. Nggak usah kita bahas lagi. Aku kan kesini mau nyekar ke kuburannya Irfan. Sorry. Aku berdoa dulu ya untuk Irfan. Kenapa aku merasa cemburu mendengar yoga ingin mengajak kamu kembali bersama Aisyah? Kenapa perasaanku jadi begini? Pak, tadi saya ngeliat kuburannya Irfan itu. Aisyah, Tadi aku lihat Aisyah, rumahnya tuh kurang, lihat. Itu kurang lihat. bagus. Jadi mungkin bisa dikasih Gawat. ya. Terus sekarang kan juga udah lebih dari Ayo cepat, hari. kita harus menyingkir dari sini. Kita bikin yang permanen gitu. Bisa Pak? Siap. Ya, bisa. Terima kasih ya. Pak. Ayo. Ini tolong dibersihin ya. Kamu gila. Aku benci sama kamu. Kamu tega sama aku. Sasha. Sasha, satu saat kamu sadar yang cinta sama kamu itu aku, dan kamu gak lari-lari dari aku. Jeng Indah, kelihatannya awet muda banget ya. Iya, Jeng. Kelihatan lebih awet muda gitu. Iya, bener awet muda ya. Masa sih? Bener loh Jeng, kayak operasi plastik gitu. Enggak, bukan operasi plastik. Lagi ngetren nih, saya lagi nyobain nih tanam benang sama diserika. Bagus ya? Bagus ya? Bagus banget, kelihatan awet muda. Ya, tahu nggak rahasianya? Selain pakai benang, selain diserika, kita tuh harus merasakan kebahagiaan. Jadi kulit juga bahagia. Iya betul Jeng. Bener juga tuh Jeng. Iya dong, harus tiap hari bahagia, happy. Jadi kulitnya juga happy. Bener banget Jeng, bener. Siang, Bu. Selamat siang.
Kami sangat senang sekali melihat Ibu Dewi sudah pulih dan kembali ke hotel ini. Terima kasih. Iya, aku mohon waktu sebentar aja untuk bertemu sama Mas Halim. Rehan tadi malam panas tinggi. Dan dia terus memanggil-manggil nama papanya, aku mohon. Enggak, saya tidak akan mengizinkan. Mulai detik ini, kamu tidak boleh lagi ketemu dengan mantan suami kamu. Karena dia hari ini sudah menjadi suami saya. Kamu harus ingat, gara-gara saya, hutang piutang suami kamu itu sekarang lunas. Jadi tolong kamu pergi. Kalau kamu nggak mau pergi, saya usir kamu. Siapa? Siapa sini? Indah, aku mohon. Enggak, Aku mohon. enggak. Pergi. Sebentar Pergi, saja. enggak, Indah. Indah. Pergi aja. Indah, demi Raihan, Indah. Ah, Dewi, ngapain dia di sini? Itu kan istri pertamanya Mas Halim. Kok ada di sini sih? Aduh, aku jadi kepo nih, pengen tahu ngapain sih dia di sini. Sebentar ya, saya mau ke sana dulu. Titip tas ya. Iya. Sebentar. Iya. Kalau mau pesan apa-apa pesan aja lagi. Iya, oke. Oh iya, Pak Rehan udah datang. Tadi pagi Pak Rehan sudah datang untuk mengontrol segala sesuatunya, Bu. Tapi sekarang sudah pergi lagi. Ya sudah kalau gitu. Wah. Kok bisa ya? Perempuan seperti kamu ada di dalam hotel bintang 5 seperti ini. Mau ngapain? Mau ngelamar kerjaan ya? Kesian ya, orang miskin sih ya. Masih cari kerjaan, udah tua kayak begitu. Biar nggak lemes, mendingan makan dulu. Ayo makan. Maaf, Bu. Ibu Dewi ini adalah pemilik hotel ini. Gak mungkin. Dia, perempuan ini, gak mungkin dia pemilik hotel ini. Apa yang tidak mungkin di dunia ini, Indah? Oh ya, saya mendengar kalau Halim sudah meninggal. Saya turut belasungkawa untuk itu. Boleh saya tahu di mana dia dimakamkan? Tidak akan saya kasih tahu. Lagi pula, Mas Halim itu sudah bukan suami kamu lagi. Mimpi kalau saya kasih tahu kamu. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa. Kok bisa ya perempuan miskin itu bisa jadi punya hotel bintang 5 kayak begini? Kok saya sampai nggak tahu ya? Untung aja waktu Mas Halim masih hidup dia nggak tahu. Kalau tahu, bisa repot. Kok bisa ya? Kok bisa dia punya bintang hotel kayak gitu? Gak ada yang boleh tahu kejadian ini. Gak ada yang boleh lihat aku ada di hotel ini. Lebih-lebih tahu soal apa yang udah Hendra lakuin ke aku. Mama? Sasa? Kak, kamu ngapain ada di sini? Hah? Tadi aku janjian mau ketemu sama teman aku soalnya dia nawarin aku beli perhiasan dari dia, Ma. Gitu. Oh, kamu mau lihat-lihat perhiasan. Terus kenapa kamu kok kamu nyeker sih? Hah? Mah, tadi tuh aku buru-buru banget, Mah. Terus kan tadi jalanan tuh macet, sampai sini aku udah telat. Kan nggak mungkin aku lari-lari pakai heels, nanti aku kesleo jatuh. Terus aku belum pasang sepatunya, Mah. Pakai malu, nanti ada yang ngelihat. Aduh, mantu mama nyeker begini, malu dong. Pakai cepet. Aduh, nanti ada yang ngelihat. Mantu mama nyeker di hotel bintang 5, kan malu mamanya. Iya, Mah. Kamu mau pulang kan? Oh iya, aku mau pulang, Mah. Ya udah. Aku pulang bareng Mama ya. Yuk. Ya kita pulang bareng. Kok bisaan ya ketemuan? Bajunya sama lagi warnanya. Maafkan aku, Mas.
Karena sampai sekarang belum bisa mengunjungi makammu. Indah nggak akan mau memberitahukan di mana kamu dimakamkan. Maafkan aku, Mas. Laki-laki itu Pak Halim kan, papanya Yoga? Kamu kenal? Iya, Bu. Dia mantan mertua aku, papanya Yoga. Tapi dia sekarang udah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku gak tanya saja sama Aisyah? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ma, kenapa masih melihat foto papa terus? Anggap saja orang itu sudah mati. Dia sudah membuat banyak penderitaan, Ma. Papa kamu emang udah meninggal, Rehan. Andai aja kamu tahu, kamu itu satu ayah sama Mas Yoga. Rehan, Mama mohon, jangan pernah kamu menyimpan dendam, Nak. Ma, aku tidak akan bisa seperti itu. Aku kan cuma manusia biasa. Aku selalu teringat penderitaan yang Mama jalani saat berjuang sendirian. Kalau aku bertemu dia, atau bertemu keluarga barunya, pasti akan ku balas, Ma. Sekarang Mama malah melihat foto Papa terus. Ren! Bu, biar saya yang kejar Rehan ya. Rehan. Rehan, kamu dengerin aku ya. Dendam itu hanya sebuah penderitaan. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu udah ditentukan oleh Allah. Aku tidak bisa begitu. Aku tidak bisa begitu, Aisyah. Aku harus bagaimana coba? Untuk bisa melupakan semua kelakuan yang meninggalkan mamaku itu. Mama sudah banyak menderita karena ulah papa. Aku pun saksi hidup dari penderitaan Mama, Aisyah. Ingat ini ya. Kalau sampai aku bertemu dengan keluarga kedua papa, pasti ku hancurkan keluarga itu. Pasti ku hancurkan. Rehan, kamu tenang dong, Rehan. Kamu hembuskan napas dulu, ya. Kamu tenang. Untung aja, kakiku sekarang udah gak sakit abis ketusuk paku tadi. Aku harus temuin Rehan dan Aisyah dan mastiin kata-kata Rehan yang bilang kalau dia cuma anggap Aisyah itu sahabat. Oh, ternyata kamu bohongin aku, Rehan. Kamu, Aisyah, kamu udah ngerebut perhatian ibu, kamu udah ngerebut kasih sayang ibu. Sekarang kamu mau ngerebut Rehan dari aku. Ashanti, kamu dengerin penjelasan aku dulu, Ashanti. Kamu jangan salah paham. Dan itu aku cuma... Kamu mau jelasin apa lagi sih? Semua udah cukup jelas. Bener-bener tega ya kalian berdua. Kalian bener-bener gak punya hati. Cukup sudah, Ashanti. Cukup sudah kau bicara. Kalau kau tidak tahu masalahnya, kau jangan marah-marah begitu. Kau jangan kekanak-kanakan. Dan perlu aku ingatkan ya padamu, masalah hidup itu bukan cuma persoalan cinta antar pria dan wanita, bukan. Oh, jadi sekarang kamu bentak aku. Kalian berdua benar-benar tega. Kamu, Aisyah, kamu benar-benar tega sama aku. Kamu gak ngehargain perasaan aku. Kalian berdua tega. Ashanti. Biarkan dia, Aisyah. Biarkan dia pergi dengan pemikirannya. Percuma kita bicara, percuma. Nanti juga dia tenang sendiri. Aku yakin dia putus sendirian. Dia sekarang membawa pelangi. Aku tidak ingin ada apa-apa dengannya.
Baiklah, sekarang aku harus pergi karena ada pekerjaan, ada urusan. Halo? Ya, halo Pak Rehan. Maaf, saya hanya ingin mengingatkan untuk jadwal meeting kita siang ini berada di restoran Akasia bersama partner baru kita. Oke, baiklah. Saya menuju ke sana sekarang. Lebih baik saat ini aku melupakan sejenak masalah itu. Karena aku harus konsen untuk meeting itu. Kenapa aku bisa gegabah seperti ini? Kenapa aku begitu tolol? Sampai-sampai Hendra bisa melakukan perbuatan itu ke aku. Sulit banget sih. Syasha. Kamu kenapa nangis? Bukan urusan kamu. Ngapain sih kamu masuk-masuk ke dalam kamar aku? Hah? Pergi sana. Aku juga gak akan masuk kalau pintu kamu ini gak kebuka. Terus kamu pakai teriak-teriak segala lagi. Kenapa sih? Aku kan udah bilang, ini bukan urusan kamu, jadi sekarang kamu pergi. Pergi. Ih. Selamat siang Pak Yoga. Ya. Perkenalkan, ini Pak Rehan. Yoga? Apa kabar? Aku baik. Aku tidak menyangka kamulah partner kami. Jadi perusahaan kamu yang mau bikin hotel? Iya, Duduk. terima kasih. Oke. Ya, aku pikir ini presentasi yang luar biasa. Bagus. Thank you. Semoga nanti kerjasama kita bisa berjalan dengan lancar ya. Yoga sosok yang sangat pintar dan cerdas. Pemikirannya bisa sejalan dengan pemikiranku. Oke, buat meeting berikutnya nanti saya tunggu schedule dari Rehan ya. Meeting berikutnya gampang lah nanti kita bicarakan. Yoga, aku mau tahu dari mana kamu bisa belajar bisnis seperti ini? Semua ini saya diajarin sama almarhum ayah saya. Jadi almarhum ayah saya tuh sangat dekat sama saya. Jadi ya dia ngajarin banyak hal sama saya. Maaf, ayahmu sudah meninggal ya? Nah, nggak apa-apa. Sebenarnya kamu sangat beruntung ya. Kamu sempat diajari bisnis oleh ayah kamu. Sementara aku tidak dapat apa-apa. Dari papaku aku cuma dapat penderitaan. Jadi karena itulah aku selalu berusaha keras untuk mendapatkan keberhasilan yang besar. Maaf, aku jadi curhat begini. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak dan kontraknya akan aku kirim secepat mungkin. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you. Senang bertemu dengan Thank you. Dengar ini, Papa. Satu proyek lagi. Artinya satu keberhasilan lagi. Untuk Mama dan aku. Semua ini kulakukan. Untuk bukti. Bahwa kami bisa.
Gue kangen banget sama papa. Dulu papa selalu bisa kasih aku nasihat, terutama tentang bisnis. Tapi papa tenang aja. Aku ikutin kok semua kata-kata papa, semua pesan papa, semua nasihat papa. Aku mohon doa restu ya dari papa, supaya aku bisa jagain Pelangi dan Aisyah. Aku harus telepon Ashanti. Aku nggak mau dia salah paham. Aku nggak mau dia marah sama aku lebih-lebih sekarang. Sekarang Pelangi sama dia. Ya Allah, kenapa teleponnya nggak diangkat? Apa benar dia nggak mau angkat telepon aku? Aku harus ketemu Ashanti. Nggak ada jalan lain. Aku harus temuin dia di rumah yoga. Kamu tuh bisa nggak sih nggak rewel? Kamu nggak bisa apa main sendiri? Apa lihat-lihat? Tuh capek tau nggak ngurus kamu. Udah aku memperjuangin hak kamu. Tapi apa? Apa balasan mama kamu? Nggak ada terima kasihnya. Yang ada dia malah mau ngerebut orang yang aku sayang. Diem ya di sini. Untung aja satpam lagi nggak ada di pos. Jadi aku bisa masuk ke sini. Ini kamar tamu. Ashanti dan Pelangi pasti ada di kamar ini. Kamu di sini bisa kesetrum. Lepas. Bayi itu rewel banget sih. Kenapa sih dia nggak bisa diem? Aku tuh capek harus ngurusin dia terus. Nggak bisa apa main sendiri. Aku lagi. Nangis aku. Tapi kan Pelangi anak kecil, nggak seharusnya aku ngelampiasin amarah aku sama dia. Kesel banget aku sama dia. Kenapa sih? Aisyah tuh nggak tahu terima kasih. Dia malahan mau ngerebut Rehan dari aku. Tapi kasihan juga Pelangi. Aku takut dia kenapa-napa. Aisyah, kamu ngapain di sini? Sini, Pelangi. Aisyah, kamu tuh ngapain sih kesini? Kamu nggak mikirin apa? Kalau kamu kesini terus ketahuan kayak gimana? Pergi kamu. Shanti, kamu apa-apaan sih? Tadi kamu tinggalin dia sendirian, dia hampir kesetrum. Shanti, untung aku masuk. Kalau enggak, apa yang terjadi? Aku nggak bisa ninggalin anak aku khawatir sama dia. Iya, tapi kamu bisa lihat kan, Pelangi itu nggak kenapa-napa. Iya, Shanti, aku tahu. Tapi itu semua karena aku datang tepat waktu. Coba kalau aku telat datang,
apa yang terjadi sama Pelangi. Shanti, jangan bilang kamu sengaja melakukan ini karena kamu membenci aku karena aku dekat dengan Rehan. Shanti, aku mohon, berikan Pelangi sama anak aku. Berikan Pelangi sama aku, Shanti. Aisyah, keadaan kamu di sini cuma bikin Pelangi nangis, tahu nggak? Sini Pelangi ya. Aisyah lagi ngomong sama siapa tuh? Gak mungkin dong ngomong sendiri. Pasti ada orang lain, tapi siapa? Rame amat. Shanti, aku mohon jangan pisahin aku sama anak aku. Aku mohon, Shanti. Kok seperti ada dua orang ya? Aisyah, buka. Aisyah, kamu taruh Pelangi, cepet, kamu pergi. Aisyah, cepetan Aisyah. Aisyah, cepetan. Aisyah, kamu lagi sama siapa sih? Kamu pergi. Jangan masuk, aku lagi ganti baju. Ashanti, kenapa nggak bisa kebuka? Jangan macem-macem ya. Ini rumah saya. Kamu lagi ngapain sih? Sama siapa? Tunggu dulu. Buka, saya mau main sama Pelangi. Tunggu bentar, sabar dong. Emosi jadinya. Aisyah! Kamu lagi ngomong sama siapa tadi? Ih, apaan sih? Aku itu lagi telepon. Gak ada orang siapa-siapa kok di sini. Lihat aja. Lagi teleponan? Gak mungkin. Saya dengar kamu ngomong berdua sama orang lain. Ya emang ditelepon. Masa? Pasti ada orang lain. Mana nih? Pasti ada seseorang di sini. Curiga nih. Pasti tadi ada orang nih. Kamu habis ngobrol sama siapa tadi? Hah? Aku? Ya. Aku dibilang tadi aku telepon. Aku tadi terima telepon. Ibu sadar. Ibu jangan-jangan halusinasi. Apa sih halusinasi? Shh, dengerin saran aku. Mendingan Ibu dirawat aja di rumah sakit jiwa. Enak aja rumah sakit jiwa. Mencurigakan banget sih kamu. Enggak. Yuk main sama nenek. Apa. Kenapa sih emangnya? Gak boleh. Pelangi sama aku aja. Kok nggak boleh? Kan mau main juga sama neneknya. Boleh dong. Kan saya neneknya. Ayo sini. Oke. Tapi sama aku juga. Oh ya udah, ayo. Ayo. Gawat, Bu Indah mendekat. Ya Allah, jangan sampai aku ketahuan.
juga kunci. Gimana aku bisa keluar? Di sini pengap banget lagi. Aku harus telepon Ashanti. Dia harus tahu kalau aku kekunci di sini. Ya Allah, kenapa nggak ada sinyal sih? Ya Allah, di sini pengap banget sih. Ya Allah, aku ada sinyal. Gimana aku bisa telepon Ashanti? Gimana aku bisa kasih tahu dia? Oh. Aku bisa keluar. Ashanti. Aku mulai sesak. Aisyah, tunggu dong. Aisyah, hei Aisyah. Aduh, kamu nih bagaimana sih? Ini kan udah jamnya, pelangi itu harus disusuin. Kasih ASI dong, ayo dicoba. Siapa tahu nanti kalau lapar enak jadi kenyang, ya? Nggak usah, Pelangi itu udah kenyang. Lagi pula, saya nggak boleh ngasih ASI sama Pelangi. Saya kan lagi masa pengobatan. Saya kan udah bilang, jadi ASI saya itu kadang keluar, kadang enggak. Iya, saya tahu. Tapi apa salahnya dicoba? Siapa tahu hari ini ASI-nya keluar, ya? Nggak bisa. Lagi pula kan Pelangi udah dikasih makanan pendamping. Nggak bisa dong dikasih ASI lagi. Kok kamu malah ngeguruin saya sih? Kamu kan anak baru 1, saya ada 2, lebih pengalaman. Memangnya kamu nggak mau ngurus anak? Kamu sekarang lebih suka ngurus hartanya Yoga. Masa urusan ASI aja kamu nggak mau sih buat Pelangi? Sini. Astaga, ini pasti Pelangi pup nih. Bau, pegang. Ini pasti pup, pegang. Bau kan? Nggak. Nih. Apa ini suruh disusuin? Aduh, ini anak disayang kok nggak mau. Malah pup lagi, bau. Pegang. Makanya saya udah bilang tuh Pelangi kenyang. Lagi nih lu minum ASI lagi. Orang udah kenyang gimana sih? Ya, kan saya nggak tahu apa salahnya mencoba. Heran, kok susah banget ya ngasih ASI. Sebenarnya masih ada nggak sih ASInya? Mencurigakan. Kamu sekarang udah ganti popok. Nah, udah enak kan? Sekarang kita makan pisang. Yeay. Aisyah? Mas Yoga, kamu udah pulang? Iya, aku mau ngomong sebentar sama kamu. Aduh, padahal kan aku mau ke kamar ngecek Aisyah. Dia udah keluar apa belum ya? Dia kan tadi masih di lemari. Tapi nggak mungkin juga dia masih di situ. Dia pasti udah pergi. Sebaiknya aku ikutin Yoga aja deh daripada dia curiga. Aisyah, tadi itu aku ke makamnya Irfan. Terus aku nemuin ini. Ini punya kamu kan? Emang tadi kamu ke makamnya Irfan? Enggak, dari tadi aku nggak kemana-mana kok, aku di sini. Tadi aku sempat nanya satpam sih, dia sih bilang kamu nggak keluar rumah. Tapi kenapa bros ini bisa ada di sana ya? Ya mungkin itu punya orang lain kali mas. Kan bros yang kayak gituan nggak cuma 1. Itu bukan punya aku. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Itu beneran bukan bros aku.
Ya udah. Kamu nggak percaya sama aku? Mas, aku juga mau ke kamar dulu ya. Kasihan Pelangi baru diganti popok. Aku mau kasih makan dia, mungkin dia lapar. Tunggu. Apalagi sih, Mas? Sebenarnya aku mau minta kamu Untuk apa? Aku nggak mungkin minta Aisyah nikah lagi sama aku sekarang. Sepertinya saatnya belum tepat. Aku takut semuanya malah makin runyam. Lagi pula, masa idah Aisyah juga belum lewat. Nggak apa-apa. Ashanti. 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 Aku udah gak bisa nafas. Kok ada suara gedor-gedor dari kamar Ibu Aisyah ya? Ada apaan tuh? Ashanti. Ashanti. Apa jangan-jangan suara dari situ ya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Ibu Aisyah. Ya Allah. Kok Ibu? Kok? Shh, Bimina. Bibi jangan teriak. Mendingan Bibi bantuin aku buat naikin Aisyah ke kasur. Baik, Bu. Baik. Jadi ibu berdua ini emang kembar ya? Dan selama ini yang ada di rumah ini bukan Ibu Aisyah, tapi Ibu Ashanti kembarannya Ibu Aisyah. Bimina, Ashanti. Bu Aisyah, alhamdulillah, Ibu udah sadar. Bu, Ibu nggak usah khawatir. Mina akan jaga semua rahasia ini. Karena Ibu Ashanti sudah menjelaskan semuanya, Bu. Makasih ya, Bi. Makasih. Bimina, boleh tinggalin kita berdua di sini? Soalnya aku mau bicara sama Aisyah. Baik, Bu. Permisi, Bu. Maaf, Dan Yoga mau kemana? Mau ke kamarnya Aisyah? Waduh, di dalam kan ada Ibu Aisyah sama Ibu Ashanti. Gimana nih? Aisyah, kamu harus benar-benar pergi sekarang dari sini. Karena tadi itu nyaris. Kamu nggak mau kan rahasia kita terbongkar? Untung tadi yang nolongin kamu itu Bimina. Coba kalau yang lain. Tapi Ashanti aku takut kalau aku pergi kamu nggak akan izinin aku buat ketemu sama Pelangi lagi. Aisyah, kamu tuh nggak usah curiga sama aku. Urusan kita dan Rehan gak ada hubungannya sama Pelangi. Aku gak akan mungkin lah celakain Pelangi. Dan kalau emang kamu pengen aku percaya tentang hubungan kamu sama Rehan, kamu buktiin kalau kamu benar-benar gak ada apa-apa sama dia. Dan kamu juga buktiin kalau Rehan bisa balik sama aku. Iya, Shanti. Aku akan kembaliin Rehan sama kamu. Karena aku gak ada niatan sama sekali untuk merebut Rehan dari kamu. Aku janji, Ashanti.
Jangan sih. Maaf, maksudnya Menah itu di dalam Ibu Aisyah lagi ngebubuin Dedek Pelangi. Aisyah, sekarang kamu harus pergi Aisyah. Aisyah kalau Yoga lihat kita kembar, aduh bahaya, keselamatan kamu dan Pelangi akan terancam. Sebentar dulu, nggak apa-apa kok. Aisyah, cepetan pergi. Gimana kalau nanti sampai Mas Yoga lihat kamu, cepetan. Aisyah, Mas Yoga, kamu lagi ngomong sama siapa? aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku dari tadi ngobrol sama Pelangi, aku nidurin dia. Jadi aku ajak ngobrol supaya dia bisa tidur. Oh, mau tidur ya? Nih, lihat dia tidur nih. Iya, dia kasihan banget. Dari tadi capek banget habis main sama mama kamu. Ya udah deh. Perempuan itu menghina Mama. Memang siapa dia? Ada rekaman CCTV? Ada Pak, mari saya antar. Bener ada ya? Ayo lihat. Kok bisa ya? Perempuan seperti kamu ada di dalam hotel bintang 5 seperti ini. Kesian ya, orang miskin sih ya. Masih cari kerjaan, udah tua kayak begitu. Biar gak lemes, mendingan makan. Jadi orang yang menghina Mama di sini adalah istri kedua Papa. Berani sekali dia. Sampai sekarang dia masih menghina Mama. Aku tidak akan membiarkan dia. Aku akan mencari dia sampai dapat. Aku akan membalaskan semua penderitaan Mama. Bila saja ku kau beri kesempatan. Ya Allah, lindungilah Pelangi ya Allah. Jauhkanlah dia dari keburukan dan niat jahat ataupun bahaya ya Allah. Dekatkanlah hatinya selalu padaku ya Allah. Hingga dimanapun dia berada dan dia ingat padaku ibunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kenapa hati aku sedih banget? Hati aku sedih begitu Pelangi menyebut Ashanti Mama. Tapi aku ikhlas ya Allah. Aku sangat ikhlas ya Allah. Karena Ashanti juga Mama dari Pelangi. Dia saudara kandungku satu-satunya, dia berhak mendapatkan panggilan Mama juga dari Pelangi. Semoga keberadaan Pelangi bisa meredamkan amarah Ashanti dan menghilangkan kecurigaannya kepada aku.
Kasihan Rehan. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya Rehan kalau tahu bahwa Yoga juga adalah anak ayahnya, bahwa mereka adalah saudara sebapak. Halo? Ya, ini di meja saya barang dari mana ya? Oh, itu semua Bu Aisyah yang taruh, Pak. Aisyah. Aisyah. Rehan, Aisyah, ada makanan ringan di ruanganku. Apa kau yang meletakkan? iya. Kenapa begitu? Apa aku seperti anak kecil sampai aku butuh coklat? Enggak, cuman kalau kita makan manis, kata orang-orang apalagi coklat, itu mood kita bisa naik. Dan kita bisa melupakan kejadian keburukan yang telah terjadi. Dan misalkan kayak kamu kurang mood, atau kamu misalkan lagi bete, kalau makan manis kamu bisa mood lagi. Ya, kamu benar. Aisyah, bisa bantu aku satu hal? Satu hal? Apa? Makan coklat sama aku di sana. Karena menurutku kamu juga butuh mood bagus. Rehan, seharusnya kita nggak boleh sering-sering berduaan seperti ini. Aku nggak mau sampai Ashanti salah paham. Sudahlah. Aku sedang tidak ingin membahas masalah Ashanti. Ashanti tidak akan mengerti bagaimana kita. Ini sudah terbuka. Ayo makan. Cepat. Kamu apa-apaan sih? Hah? Kamu juga kena sekarang. Terus terang saja ya. Aku suka kau tertawa. Kelihatan lebih cantik. Seperti barusan. Harusnya lebih sering ya. Cheers.